Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Agustina dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 5 dengan nomor NPM 1804021050. Dan saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis yaitu informasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Elemen dalam komunikasi interpersonal yang pertama ada sumber penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan minimal dua orang, di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber, yakni membentuk dan mengirimkan pesan dan juga berperan sebagai penerima. Yang kedua ada pesan. Dalam komunikasi tatap muka atau secara langsung, kita mengirim dan menerima pesan serta menegosiasikan makna yang diperoleh dari komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan verbal maupun nonverbal. Yang ketiga ada encoding, decoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Yang keempat ada media. Media dimaksud adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan menerima. Media ini seperti kayak telepon seluler, surat, ataupun kabar berita, surat kabar. Lalu yang kelima, ada gangguan. Secara teknis, gangguan adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan atau mengganggu ya. Gangguan dengan suatu komunikasi juga bisa disebut dengan hambatan komunikasi. Lalu yang keenam, ada umpan balik. Umpan balik ini adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan atau disampaikan. Lalu, apa sih persepsi interpersonal? Adalah memberikan makna yang berasal dari seseorang yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu komunikasi. Yang pertama ada konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri yang positif ditandai dengan yakin akan kemampuan untuk mengatasi semua masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat, lalu mampu memperbaiki dirinya karena dianggap mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya. Lalu ada atraksi interpersonal, adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Komunikasi interpersonal dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Saat menyukai sesuatu, orang cenderung akan melihat segala hal yang berkaitan dengan secara positif. Begitu juga sebaliknya. Lalu ada efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan. Lalu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan keterbukaan seseorang untuk mengungkapkan dirinya. Semakin cermat persepsi, semakin efektivitas komunikasi yang berlangsung. Lalu memahami proses komunikasi interpersonal menuntut hubungan simbiosis antara komunikasi dan perkembangan rasional. Perkembangan rasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.
Apa sih faktor dalam komunikasi interpersonal yang menumbuhkan hubungan internasional yang baik? Yang pertama ada percaya. Percaya bahwa komunikasi interpersonal ini mampu menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik antara penerima dan pengirim. Yang kedua itu sikap suportif. Sikap suportif ini ditunjukkan atas penerima yang baik juga pengirim yang baik. Yang ketiga ada sikap terbuka. Maksudnya ini terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Lalu tujuan komunikasi interpersonal bagi yang belajar, yakni komunikasi interpersonal membuat orang dapat belajar memahami orang lain secara lebih baik. Lalu ada membina hubungan yang baik. Yang ketiga, mempengaruhi. Maksudnya ini mempengaruhi komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain menjadi yang lebih baik. Lalu untuk membuat presentasi yang baik bukan hanya menyampaikannya juga dengan baik, tetapi juga melibatkan pengembangan strategi yang sesuai dengan audiens dan tujuan, seperti berisi konten yang bagus dan mengatur materi secara efektif. Lalu ada jenis-jenis presentasi. Yang pertama, presentasi informatif, yakni mengajarkan sesuatu atau memberikan informasi kepada audiens. Yang kedua, presentasi persuasif, yakni mengajak atau memotivasi audiens untuk mengubah cara pandang atau cara berpikir mengenai sesuatu. Memberikan informasi dan bukti adalah hal yang penting dalam jenis presentasi ini. Selain itu, pembicara harus membangun citra baik dengan terlihat kredit dan simpatik terhadap kebutuhan audiens. Lalu presentasi ini menceritakan diri sendiri. Maksudnya ini adalah salah satu tahap dalam wawancara kerja. Tujuannya untuk menentukan apakah orang tersebut bisa diterima atau tidak di dalam suatu perusahaan. Saat menceritakan diri sendiri, tunjukkan bahwa Anda merupakan kandidat yang dicari oleh perusahaan tanpa terkesan atau dilebih-lebihkan dan terlalu mengada-ngada. Lalu jika Anda diperintahkan untuk menceritakan diri sendiri kepada pihak pimpinan, maka ceritakanlah tentang biodata Anda seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Lalu latar belakang pendidikan. Latar pendidikan di sini kalau bisa sesuai dengan jurusan dengan perusahaan itu sesuai. Lalu ada hobi. Hobi ini sangat hati-hati dengan menjawab pertanyaan hobi, karena setiap hobi itu adalah mencerminkan diri Anda sendiri. Perkenalkan Pak, nama saya Windy Agustina. Tempat tanggal lahir Adirejo 14 Agustus 1999. Saya beragamakan Islam dan saya anak terakhir dari 3 orang bersaudara. Dan saya merupakan lulusan sarjana S1 Akuntansi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Metro tahun akademik 2018. Saya sudah bekerja di perusahaan X dan sudah mendapatkan piagam, yakni karyawan terbaik. Dan saya ingin mengajukan permintaan penerimaan karyawan kepada Bapak. Mempunyai hobi memasak dan sehari-hari saya suka sekali dengan memasak di rumah. Karena menurut saya, hobi memasak ini menunjukkan bahwa saya seorang yang mempunyai sisi kreatif, sebab saya bisa melakukan improvisasi jika ada bumbu yang tidak pas pada setiap makanan. Begitu juga kepada perusahaan Bapak, apabila tidak ada pekerjaan yang kurang pas, maka saya bisa menempatkan bagian mana yang kurang pas dan saya akan cocokkan dengan baik.
Ketika saya duduk di bangku perkuliahan, pada semester 4 saya mendapatkan indeks prestasi atau IPK sebesar 4,00 dan saya bekerja di perusahaan X dan mendapatkan sertifikat dengan karyawan terbaik. Rencana saya 3 tahun ke depan adalah sama seperti perusahaan sebelumnya. Saya akan meraih peringkat yakni karyawan terbaik dan saya akan mendapatkan posisi paling teratas di perusahaan Anda atau posisi terbaik dengan juga gaji atau pendapatan saya juga yang terbaik. Rencana saya 5 tahun ke depan adalah setelah saya mendapatkan posisi yang saya inginkan, saya akan mendirikan perusahaan sendiri persero ataupun saya mengajak teman-teman saya untuk mendirikan persekutuan firma ataupun juga CV dengan pengalaman yang saya dapatkan dari perusahaan Anda. Maka saya akan bekerja dengan sebaik mungkin.